Bismillahirrahmanirrahim. Waladina ataina, aku sambil mikir kan nih nggak mungkin ya. nih ini dia gitu, kayak udah gitu. Nah, di lembaga aku belajar nggak gitu. Aku tuh dapat banyak sekali caci maki. Ini sebelum ini ya? Setelah ini justru, sesudah. karena video tesnya ini udah tayang. Ditayangkan Betul. oleh? Ditayangkan oleh yang nantangin. Meskipun sebenarnya ini tanpa persetujuan aku ya. Jadi setelah tes itu kita sepakat untuk tidak menayangkan. Kita cuma ngasih tahu rilis saja, ini udah tes, terus ya udah gitu. Iya, iya. Dan setelah tes dia bilang, dan sebelum tesnya juga dia bilang, karena nanti gimana pun dia tetap berencana mau ngasih, karena sebenarnya kan aku hafal Quran, jadi kayak ya udah tes aja. Oh, jadi buat dia oke ya? Hafalanmu udah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, semoga kita senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita masih membicarakan tentang Kumaila berkenaan dengan penampilannya dengan Kohani, tentang pembuktian hafalannya, ya. Kita sudah melihat hasilnya bagaimana Kumaila menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyambung ayat dari tim Kohani yang telah mengujinya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih sekali lagi kepada Kohani. Dengan adanya video tersebut, masyarakat sudah bisa menilai seperti apa sebetulnya kapasitas Kumaila dalam menghafal Al-Quran. Tentunya kenapa kita bertanya, kenapa masyarakat menunggukan hal yang seperti ini, walaupun toh sebetulnya berkemungkinan kesepakatan mereka tidak menayangkan akan hal ini. Tetapi inilah sejatinya yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Inilah sebetulnya ditunggu-tunggu oleh mereka yang penasaran dengan hafalan Kumaila. Bukankah Kumaila ini secara formal pendidikannya dari kecil sampai dia perguruan tinggi itu adalah Al-Quran? Tentunya Al-Quran itu sudah melekat di kepalanya. Andaikan saya ditanya, ataupun saudara-saudara yang menonton ini ditanya, apakah Kumaila itu betul seorang hafal Al-Quran? Dan ini jugalah yang berada di dalam benak Kohani. Kenapa seperti itu dipertanyakan? Ya karena apa yang disampaikan oleh Kumaila di podcastnya, kemudian dengan penampilan yang seperti itu, orang nggak yakin bahwa Kumaila ini adalah seorang penghafal Quran. Jadi wajar kalau ada orang yang menentang bahwa untuk pembuktian bahwa apakah betul dia ini seorang penghafal Al-Quran. Kalau Anda lihat foto yang seperti ini, saya yakin kita memiliki jawaban yang sama. Kita pasti akan mempertanyakan, masa iya dia adalah seorang penghafal Al-Quran? Pasti kita akan menanyakan hal yang seperti itu. Nah, untuk pembuktian apakah dia betul seorang penghafal Al-Quran, tentu butuh kepastian. Ya, butuh jawaban yang pasti sehingga masyarakat nanti akan menilai seperti apanya. Ya, ternyata apa yang ditampilkan oleh Kumaila, kita sudah tahu kapasitas hafalannya. Sepertinya betul memang beliau ini adalah seorang penghafal Al-Quran, tetapi hafalannya sudah mulai hilang. Karena sejatinya seorang yang hafal Al-Quran bukan hanya tok untuk bacaan, bukan hanya tok sekedar hafalan, tetapi mencerminkan kepada dirinya akhlak-akhlak yang berada di dalam Al-Quran. Dari dulu tidak pernah. Nah, cuman ini ribuan netizen ini yang mencaci maki aku sangat yakin mereka mungkin nggak bisa baca Quran. Kedengeran nggak ini nih? Kedengeran nggak nih? Aku hampir yakin, aku nyaris yakin mereka tidak bisa baca Quran, makanya tidak bisa memberikan kritik secara adil. Dan aku curiga, sebenarnya ya, statistically speaking, aku tahu orang yang hafal Quran itu sangat langka, apalagi orang yang hafal dan paham itu sangat langka. Dan jadi fairly speaking, statistically speaking, aku sebenarnya masih top few percent. Cuman kan top few percent tuh di Indonesia, ini supaya penonton jelas nih ya. Top few percent itu adalah dari semua orang
Dari Dari semua semua muslim, muslim Indonesia kamu tuh menempati yang sebuah bisa baca Quran itu aja udah sedikit. Yang bisa hafal lebih sedikit lagi. Yang hafal semua itu lebih langka sedikit lagi. lagi. Yang belajar Quran secara formal itu jauh lebih sedikit lagi gitu. Kamu yang itu. Iya, Artinya ini, kamu jelas bisa baca, kamu jelas menghafal, iya, kamu jelas menghafalnya semua, iya. seluruh lah kira-kira ya. Mungkin ada di sana sini salah, tapi Betul. seluruh. Dan kamu juga belajar tentang apa artinya, Iya. apa tafsirnya, Secara formal. secara formal. Di dalam video kedua ini, Kumaila beranggapan bahwa ketika netizen setelah tahu bagaimana kapasitas hafalan dari Kumaila ini, sebagai macam komentar netizen. Ada yang mengatakan bahwa memang Kumaila tidak hafal, memang mengatakan Kumaila ini sebetulnya hafalannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam komentar yang memang negatif terhadap Kumaila. Itu wajar saja karena memang mereka itu menilai tentu dengan kapasitas yang mereka miliki pula. Di antara mereka juga banyak kok mereka yang hafal Al-Quran yang berkomentar. Ada juga guru Al-Quran, ada juga guru-guru tahfiz yang berkomentar akan hal itu. Kalau Kumaila mengatakan bahwa mereka tidak pandai membaca Al-Quran, bagaimana mungkin orang yang tidak bisa baca Al-Quran mampu menilai? Ini tidak mungkin sama sekali, ya. Ini tidak mungkin. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam video yang kedua ini, Kumaila mengatakan bahwasanya menghafal Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang paham Al-Quran itu hari ini sungguh-sungguh langka. Kita ingin menyampaikan bahwa kemampuan orang hari ini untuk menghafal Al-Quran tidak sama seperti sebelum-sebelumnya atau dahulunya. Hari ini dimanapun kita berada, di negeri ini banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga tahfiz. Banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga tahfiz. Antara satu dengan yang lain itu hari ini berkompetisi, ya. Saya ingin mengatakan di dalam video ini, hari ini banyak sekali mereka yang sudah hafiz dan hafizah. Banyak sekali hari ini bangsa Indonesia dan lembaga-lembaganya, baik formal maupun non formal, telah melahirkan hafiz dan hafizah yang memang mereka itu konsentrasi di dalam untuk menghafal Al-Quran demi menjaga kemurnian Al-Quran. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kumaila tadi, bahwasanya ini adalah sebetulnya adalah semacam upaya untuk melemahkan semangat generasi untuk memahami, untuk mempelajari Al-Quran serta menghafal Al-Quran. Aku di tes Quran tidak selancar itu hal yang memalukan buat mereka. Buatku tidak memalukan sebenarnya. Tapi mereka beribu-ribu orang komentar ini nih menarasikan seolah-olah Sorry, hal yang memalukan. ini komentar di mana sih? Di Forbidden Questions, di kamu ya? Instagramku, dan di Instagram Forbidden Questions, di Twitter juga. Di Twitter ditujukan ke kamu? Ditujukan ke aku, kayak seolah apa namanya? Ya, intinya mereka menganggap seperti aku tuh hina sekali dan memalukan sekali gitu loh. Padahal I think orang-orang yang hafal Quran lama gitu, yang hebat sekali, dikasih soal-soal kayak gitu juga pasti akan nggak otomatis, maksudnya ring the bell terus lanjut lancar, karena ring the bellnya di beberapa tempat nih. Ini bagian ayat yang ini ada di sini, ini bagian yang mana? Nah, karena aku tidak yakin di mana, aku banyak ngetes apakah lanjutannya ini. Terus ternyata pengujinya nuntun aku bukan itu, apakah ini gitu loh. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam video ketiga ini Kumaila sepertinya agak mengeles, ya, agak mencari alasan. Sekalipun orang yang telah hafal Al-Quran diberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, mungkin mereka tidak langsung mungkin nyambung dengan tim penguji ketika dia diuji dengan penjelasan dengan soal yang sama. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang penghafal Al-Quran memang akan dihadapkan dengan hal-hal yang sulit, termasuk terhadap ayat-ayat yang ada kemiripan. Dan sungguh disinilah akan diuji kecerdasan dan kemampuan seorang hafiz dan hafizah. Hari ini pun kalau kita lihat pengakuan Kumaila itu bahwa beliau ini dari semenjak umur 10 tahun dia hafal Al-Quran, seharusnya dia sudah mencapai tingkat mutqin dan bahkan mungkin memiliki sanad.
ya sanad bacaan. Tetapi apa yang kita saksikan di dalam pertemuan yang dengan Kohani kemarin ini sungguh-sungguh tidak sesuai dengan dengan yang kita bayangkan, ya. Sungguh kita mendapatkan hafalan Kumaila ini tidak seperti yang dibayangkan oleh netizen. Ya mungkin Kumaila masih mengatakan bahwa dirinya masih hafal Al-Quran. Iya betul hafal Al-Quran, tetapi hafalannya itu sudah sudah mulai permisi satu persatu. Artinya hafalannya tidaklah kuat. Hafalannya tidaklah kuat seperti semula. Mungkin dulu dia dalam tingkat mutqin. Ingatlah wahai saudaraku apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya hafalan Al-Quran itu sangat cepat hilangnya, lebih cepat daripada onta yang tidak ditambatkan. Artinya kalau Al-Quran tidak diulang maka cepat sekali hilangnya. Seperti inilah menjaga Al-Quran. Orang yang menjaga Al-Quran itu adalah orang yang betul-betul percaya dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kebesaran dan kemujizatan yang Allah berikan. Sementara Kumaila kalau kita lihat, ya dengan ucapan Tuhannya saja dia tidak percaya, makanya Al-Quran pun meninggalkannya. Ya, bukankah Kumaila mengatakan bahwa kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran itu adanya dongeng belaka? Artinya sama saja Kumaila mengatakan bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu adalah suatu hal yang bohong. Suatu hal yang bohong dihafal oleh Kumaila. Kira-kira nyambung enggak? Enggak nyambung. Ini enggak masuk logika. Dia tidak percaya dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, tapi dia menghafal ayat-ayat tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Ini kan enggak nyambung. Di mana logikanya? Nah, saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betullah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika." Al-Quran itu mampu membelamu, mampu menjadi hujah bagimu, bisa memuliakan kamu, atau sebaliknya mampu menghinakan kamu. Inilah Al-Quran. Ketika Al-Quran kita amalkan, sungguh Al-Quran itu akan mengangkat derajat kita. Tetapi ketika Al-Quran kita tinggalkan sementara kita tahu dengan Al-Quran, kitaballahi wara'a zuhurim. Kitab Allah tuh mereka taruh di punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Maka orang yang seperti ini sungguh Al-Quran akan menghinakan. Al-Quran bisa memberikan rahmat, tetapi Al-Quran juga nanti mampu memberikan laknat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yudha'u bihi akharin. Al-Quran itu mengangkat derajat suatu kaum ketika mereka mengamalkan Al-Quran, tetapi Al-Quran juga nanti menghinakan, merendahkan mereka yang merendahkan Al-Quran itu sendiri. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah sebagai bahan reaksi kita pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena memang di sini ada lagi musik jadi agak berisik. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.